Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat. Kiper tim nasional kita, Emil Audero, yang pada akhir pekan kemarin, atau hari Minggu, mengalami masalah dalam pertandingan Cremonese menghadapi Inter Milan di Serie A pekan ke-23. Ketika ada flare atau petasan yang dilemparkan oleh tifosi atau pendukung fanatik dari Internazionale of Milan di Stadion Giovanni Zini di Cremona, yang markasnya bagi Cremonese, membuat Emil Audero itu agak tersungkur, memegang kepalanya atau telinganya, ada gangguan di sana. Bahkan laporan dari surat kabar terkenal di Italia, La Gazzetta dello Sport, jurnalis mereka melihat bahwa ada sedikit luka di paha Emil Audero, yang membuat ini menjadi sangat prihatin tentunya bagi kubu Cremonese, terutama bagi sang pelatih Davide Nicola, yang melihat bahwa ini menjadi mengancam buat kiper andalan mereka. Ketika terjadi itu di babak kedua, baru mulai di menit 48 di saat Emil sedang berdiri saat itu, yang pasti teman-teman juga sudah tahu dengan peristiwa ini, dan kemudian ada lemparan. Dikabarkan bahwa sang pelempar ini, petasan ini, juga mengalami cedera yang parah dengan jari-jarinya agak putus itu yang dilaporkan juga di media Italia. Tetapi kemudian bagaimana kondisi dari Emil sendiri? Pertandingan melawan Inter memang Cremonese kalah dengan 0-2, dan 2 gol Inter diciptakan oleh Lautaro Martinez dan Pietro Zielinski. Tapi saya tidak bicara soal pertandingan itu sendiri, tapi tentang kondisi dari Emil pasca pertandingan, di saat dia mengalami masalah. Tapi ada satu pujian, sikap profesional yang luar biasa ditunjukkan Emil Audero ketika dia melanjutkan pertandingan. Kalau saja dia tidak melanjutkan dan pihak tuan rumah Cremonese mundur, berbahaya untuk kemenangan Inter Milan saat itu. Ada tindakan mungkin hukuman administratif buat Inter Milan dengan kejadian tersebut. Ini yang memicu juga bagi Christian Cifu, allenatore atau pelatih kepala dari Inter Milan, dan seluruh pemain-pemain Inter Milan, juga prihatin dengan kejadian ini, sangat kecewa dengan kejadian yang dilakukan oleh supporter mereka sendiri, sehingga Cihu menenangkan situasi dan kondisi saat itu. Di saat kejadian, Inter Milan sebenarnya sudah unggul dengan 2-0 lawan Cremonese, dan Emil ini yang ditakutkan. Ada ketakutan itu wajar bagi seorang pelatih Davide Nicola terhadap nyawa tentunya dari seorang Emil Audero ini, karena itu berbahaya sekali kalau bisa dikatakan. Di saat Emil diserang dengan petasan, walaupun sebelumnya juga Sommer juga penjaga sebelah ada kena petasan juga, tapi soal Emil ini, karena Emil ini kan menjadi salah satu andalan kiper kita di samping Martin Paz tentunya, untuk diambil oleh pelatih baru John Herman di FIFA Series pada bulan Maret yang akan datang. Tetapi ketika Emil ini dengan jiwa profesionalnya bisa melanjutkan pertandingan, itu yang mendapatkan pujian dari media. Juga harus terima kasih bagi kubu Inter Milan, dan Davide Nicola sendiri mengacungkan jempol terhadap sikap profesional dari Emil Audero ini. Karena Emil ini kan mantan, sebenarnya pernah bermain dengan Inter Milan di 2023-2024, dia sempat ada di sana untuk bermain, bisa mencicipi juga Scudetto saat itu, dan dia menghadapi mantan klubnya, dan dia tidak mau menyerah. Semangat dia untuk tetap bermain, melanjutkan pertandingan. Lalu bagaimana kondisi Emil saat ini? Tim dokter, Alberto Toscani dan Geza, tim dokternya Cremonese ini sudah menyatakan bahwa sebenarnya Emil kondisinya sekarang itu baik-baik saja. Buat para penggemar timnas kita yang menyatakan bagaimana dengan kondisi Emil, dan itu sudah dikonfirmasi oleh tim dokter dari Cremonese bahwa Emil baik. Soal dia ada sedikit luka di pahanya, tidak masalah, tidak ada cedera serius teman-teman.
terhadap Emil Audero, cuma memang ada gangguan pendengaran karena memang petasan itu sangat dekat dengan dia di lapangan. Ya, tapi kedepannya Emil tetap akan terus bersama dengan Cremonese, karena untuk di next Cremonese ini akan melakoni laga tandang ya ke Bergamo. Ya, itu kota di mana klub Atalanta berada di sana. Ya, dan ini pertandingan yang juga penting buat Cremonese, karena Cremonese di klasemen sementara Serie A Liga Italia itu ada di peringkat ke-15 ya, kalau nggak salah 23 poin ya, 23 pertandingan. Tapi syukurlah ya, ada satu keuntungan bahwa Emil dalam keadaan baik setelah dikonfirmasi oleh tim dokter dengan kondisi saat ini bagi Emil Audero ya, karena Emil ini tentunya bukan saja menjadi harapan andalan ya kiper bagi Cremonese, tapi juga bagi timnas kita nantinya ya. Kalau dia bermasalah, dia cedera, ini yang merugikan bagi Cremonese, merugikan juga bagi tim nasional kita. Oke teman-teman, dari Emil, kondisi Emil saat ini kita bergeser coba ke Belanda. Martin Pas dikabarkan sudah resmi memakai jersey dari Ajax Amsterdam. Jadi kontrak dia 3,5 tahun semua sudah rampung, finalisasi sudah terjadi kemarin, dan dia sudah pindah dari FC Dallas di MLS Liga Amerika, dan sekarang dia sudah dinyatakan resmi terdaftar sebagai pemain Ajax. Ya posisinya kita tahu lah, penjaga gawang. Jadi kita bangga sekali ya punya dua kiper. Selain Emil ada Martin Pas. Ya, Martin Pas mengisi posisi ketika ada salah satu penjaga gawang Ajax sebenarnya, Remco, Pastor Remco itu sudah pergi. Nah, dia bersaing sekarang dengan Jaros ya, kiper pinjaman dari Liverpool, kiper tim nasional Ceko, dan dia akan dikembalikan juga ke klub di akhir musim, dan makanya Emil datang itu tepat. Emil akan mengisi posisi kiper nomor 1 untuk di Ajax. Kita tidak tahu untuk ke depan nantinya dia akan bermain ketika masih ada Jaros di setengah musim ini, tapi saya rasa bahwa ketika Ajax mengambil Emil dari Dallas, Ajax itu sudah berpikir jauh ke depan bahwa mereka akan andalkan kiper tim nasional kita. Nah di sana juga dibantu karena ada direktur teknik yang baru diangkat kan, Jordi Cruyff, dan juga masih berstatus sebagai penasihat teknis di tim Indonesia. Jadi keberadaan Pas juga karena memang di sana ada Jordi. Yang menjadi menarik kemarin itu di akhir pekan bahwa Martin Pas datang ke markasnya klub Excelsior di mana ada pemain tim nasional kita ya, Miliano Yonathans bermain setelah dia dipinjamkan dari Utrecht ke Excelsior. Ajax datang ke sana dan di sana ada Martin Pas. Dia duduk di tribun teman-teman. Bersama dengan Jordi Cruyff juga ya ada di tribun menyaksikan pertandingan yang berlangsung di Stadion Wonstein ya di Rotterdam. Yaitu markasnya Excelsior. Dan ketika Ajax sudah unggul 2-0 ya, itu seakan-akan bahwa kemenangan 3 poin sudah di depan mata bagi Ajax. Ya, tetapi kemudian keunggulan 2-0 ya dari Götze yang membuat brace bagi Ajax itu dibuyarkan di saat Ruben Del Uim pelatih dari klubnya Miliano Yonathans Excelsior itu memasukkan Miliano di babak kedua. Dan Miliano mengubah keadaan ketika dia masuk. Permainan Excelsior jauh lebih bagus. Ya, lebih menyerang, lebih menekan, dan akhirnya di menit 74 Miliano membuat gol. Ya, untuk membangkitkan semangat motivasi dari pemain-pemain Excelsior. Dan akhirnya 5 menit kemudian Sagres juga membuat gol penyamak kedudukan. Dari tertinggal 0-2 menjadi 2-2, dan itu bertahan sampai pertandingan berakhir. Bagus saya pikir bagi Excelsior karena 4 pertandingan terakhir di mana Miliano Yonathans bermain selalu tidak kalah, ada 4 imbang kan. Mulai pertandingan pertama dari Telstar ada 2-2 di sana. Ya, kemudian AZ Alkmaar ada 1-1, ada 0-0 dengan FC Twente, dan sekarang dengan Ajax Amsterdam. Ajax ada di peringkat keempat, ya tim yang papan atas. Dan ini menjadi gol kedua bagi Miliano dalam 4 pertandingan ketika dia bermain bersama dengan Excelsior. 1 gol lagi penyelamat ketika hampir kalah di markas AZ Alkmaar, tertinggal 1-0, tapi kemudian di menit 81 Miliano masuk di babak kedua dan akhirnya dia bisa menjadi penyelamat. Ya, dapat 1 poin di markas lawan, 1-1 dengan gol dari Miliano. Jadi 4 pertandingan 2 gol itu bagus sekali. Ya, dia mendapatkan jam bermain jam banyak ketimbang berada di Utrecht, dan itulah
Makanya inti dipinjamkan biar dia lebih terus berkembang. Miliano ini pasti kalau dia sudah bagus, apalagi Utrecht itu kan lihat, wah ini anak ini bagus nih, pemain ini bagus, dia pasti akan ambil di akhir musim nanti ditarik lagi dalam masa peminjaman, ya, sehingga dia bisa mendapatkan tempat di Utrecht. Ya bisa saja juga Excelsior bisa beli secara permanen kalau Excelsior mau setelah melihat perkembangan dari Miliano yang sangat baik, ya, 4 pertandingan 2 gol dan tidak pernah kalah, dapat 4 poin. Di mana Miliano bermain. Jadi dia bermain tuh terus bermain dengan 3 kali sebagai pemain pengganti dan 1 kali sebagai pemain inti. Kalau nggak salah lawan FC Twente ya, dia menjadi pemain inti ketika bermain 0-0 ya dengan Twente. 3 pertandingan lainnya dia sebagai pemain pengganti. Tapi tetap dimainkan oleh pelatih Ruben selalu. Itu yang diinginkan oleh Miliano Jonathans dan ini berguna juga buat tim nasional kita. John Herman juga akan melihat ini dan pasti Miliano akan mendapatkan tempat, akan dipanggil sudah pasti dengan penampilan performa dia yang sangat bagus bersama dengan Excelsior. Saya rasa dia akan menjadi pemain utama di lini serang dengan formasi taktik apapun yang akan dikembangkan oleh John Herman, pasti Miliano akan bermain. Mungkin di posisi kanan yang paling tepat bagi dia dengan formasi 3-4-3, 4-2-3-1. Miliano akan tersedia di depan. Hanya penjaga gawang ini di antara Emil Audero dan Martin Pas yang terus bersaing, teman-teman. Nah itulah info yang perlu saya bicarakan kepada teman-teman semua tentang kondisi Emil yang sudah dikonfirmasi oleh dokter tim baik-baik saja. Dia bisa bermain melawan Atalanta. Dan juga dengan Martin Pas yang sudah resmi dikontrak oleh Ajax Amsterdam ya, untuk bermain di Eredivisie. Kembali dia ke sana karena dia kan sebelumnya dia bermain di Utrecht juga. Ya, bagi Martin Pas dan dia dibesarkan di Nijmegen. Dan setelah itu ada perkembangan yang luar biasa dari Miliano Jonathans ya, yang sudah mencetak 2 gol dalam pertandingan terakhir di Eredivisie dengan klub yang meminjam dia, Excelsior, dengan Bung Ropan. Ciao.